hebat, kembali lagi di Weekly On Cam bersama saya Tesalonika Arina Pambudi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menyajikan kabar terkini dari Universitas Airlangga dalam sepekan terakhir. Dari kegiatan kampus hingga prestasi membanggakan dari Sobat Hebat. Kabar pertama, 11 calon rektor lolos verifikasi, siap presentasikan visi misi. Panitia seleksi calon rektor Universitas Airlangga umumkan 11 calon rektor yang lolos verifikasi dan maju ke tahap uji masyarakat kampus. Dalam keterangannya, Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Rektor, Profesor Dr. M. Hadi Subhan, SH.MH.CN, mengatakan bahwa setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, hingga verifikasi, ada 12 orang yang mengambil borang pendaftaran dan 11 orang yang mengembalikan berkas dan lolos verifikasi hingga wawancara. Prof. Hadi menyebut bahwa 11 calon rektor merupakan representasi atau perwakilan dari kampus A, B, dan C. Adanya calon di setiap rumpun ilmu dari Soshum dan Saintek menunjukkan partisipasi aktif dari Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Kabar kedua, dosen manajemen FEB Unair dorong mahasiswa cetak 27 sertifikat HAKI. Mata kuliah yang berdampak pada sertifikat hak atas kekayaan intelektual atau HAKI semakin membudaya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair. Kali ini, mahasiswa S1 dan Magister Manajemen ditantang untuk menciptakan karya intelektual dalam bentuk game dan lagu yang kemudian didaftarkan sebagai HAKI. Dalam mata kuliah Manajemen KPT, mahasiswa Magister Manajemen diminta untuk mengembangkan game yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Sementara itu, dalam mata kuliah Pengantar Manajemen untuk mahasiswa S1, mereka mendapat tantangan untuk menciptakan lagu bertemakan manajemen. Secara keseluruhan, terdapat 27 pemerolehan sertifikat dengan berbagai jenis karya dari mahasiswa program studi manajemen, yaitu brosur, lagu, rekaman video, program komputer, hingga permainan video dan film cerita. Kabar ketiga, Fikia Unair gandeng Harvard bahas AI dalam psikiatri. Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam atau Fikia Unair menggelar seminar ilmiah bertajuk Integrating Artificial Intelligence in Healthcare, Data-Driven Approach to Enhance and Promote Personalized Intervention in Neuropsychiatric Disorder pada Kamis 6 Maret 2025. Acara ini berlangsung secara hybrid di Aula Utama Fikia Unair Banyuwangi serta daring melalui kanal Zoom Meeting. Benjamin Wade, PhD dari Harvard Medical School, hadir sebagai pemateri bersama Dr. Kurnia Alisa Putri, SPPD, dari Fikia Unair yang hadir sebagai moderator. Wade membahas penerapan machine learning dalam precision interventional psychiatry. Saat ini, diagnosis dan pengobatan gangguan neuropsikiatri masih bergantung pada parameter klinis konvensional, presentasi neurologis, data genetik, dan riwayat medis pasien. Untuk mengatasi tantangan ini, Precision Interventional Psychiatry mengembangkan model statistik berbasis machine learning guna memprediksi respon pasien terhadap terapi tertentu. Selain kabar seputar kegiatan dan informasi kampus, pekan ini juga dipenuhi dengan berbagai prestasi yang patut kita apresiasi. Prestasi pertama, delegasi FK Unair raih juara 1 dalam Olimpiade Anatomi Nasional Aorta. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Tim delegasi FK Unair berhasil meraih juara 1 dalam Olimpiade Anatomi Nasional Aorta 2025 yang diselenggarakan pada 21 hingga 23 Februari 2025 di Universitas Hasanuddin Makassar. Tim FK Unair yang terdiri dari Deva Fitra Firdausa Anwar
dan Syauqi Alifian Wandara berhasil melalui setiap tahapan dengan hasil yang memuaskan. Deva Fitra Firdausa Anwar sebagai perwakilan dari delegasi FK Unair menyampaikan rasa syukur atas pencapaiannya. Selain kemenangan, Deva merasa banyak pelajaran berharga yang diperoleh tim FK Unair dari kompetisi itu. Salah satunya adalah pentingnya kerjasama tim, manajemen waktu, dan strategi berpikir dalam situasi yang penuh tekanan. Prestasi kedua, mahasiswa Unair bagi pengalaman studi di National Taiwan University. Mahasiswa Unair kembali menunjukkan kiprahnya dalam kancah internasional melalui program Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA. Salah satu penerima program bergengsi ini adalah Syaif Muhammad Alaidrus, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi, Angkatan 2021. Selama program berjalan, Syaif menjadi bagian dari Departemen Antropologi di National Taiwan University. Syaif juga berkesempatan mengikuti berbagai mata kuliah dari disiplin lain, seperti Taiwan Studies dan Public Health. Syaif memilih Taiwan sebagai tujuan studinya bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah mengunjungi Taiwan sebelumnya dan jatuh cinta dengan sistem transportasi publiknya yang efisien serta kehidupan kota yang sangat inklusif. Prestasi ketiga, Lensa Rosdiana, alumni Unair yang sukses bangun lembaga konsultan data. Universitas Airlangga terus melahirkan alumni berprestasi yang aktif berkontribusi bagi masyarakat. Salah satunya adalah Lensa Rosdiana Savitri Estat MSI yang kini sukses membangun Gria Statistika. Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi Unair, sukses membangun lembaga konsultasi dan edukasi di bidang analisis data. Lensa menyelesaikan studi S1 Statistika pada 2018 dan meraih gelar S2 Matematika jalur by Research pada 2024 dengan IPK sempurna. Lensa Rosdiana sudah memulai perjalanannya membangun Gria Statistika sejak tahun 2017 ketika ia masih menjadi mahasiswa semester akhir. Awalnya, Lensa hanya membantu teman-temannya dalam analis data tanpa niat menjadikannya bisnis. Pada 2024, kegigihan Lensa berhasil membawa Gria Statistika lolos seleksi sebagai startup binaan Airlangga Startup and Innovation atau ATAVI. Prestasi keempat, mahasiswa Unair dalami hukum lingkungan di University of British Columbia. Program IISMA membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk merasakan atmosfer pendidikan di luar negeri. Salah satu awardee program IISMA adalah Aldeira Luki Shawalayesa yang mendapatkan kesempatan untuk mendalami hukum lingkungan di University of British Columbia, Kanada. Mahasiswa Fakultas Hukum Unair itu mengambil mata kuliah Land Use Management and Planning, Conservation Decision Making and Policy, serta International Forestry di Fakultas Kehutanan UBC. Deira menjelaskan bahwa meskipun sekilas terlihat kurang relevan dengan hukum, tetapi studi di Fakultas Kehutanan University of British Columbia benar-benar membuka wawasan baru untuknya. Selain itu, ilmu tersebut juga bermanfaat dalam membantunya menelusuri minat di bidang hukum lingkungan internasional. Prestasi kelima, mahasiswa FEB ikuti ASEAN Student Mobility Program di Malaysia. Mahasiswa Unair kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional melalui partisipasi dalam ASEAN Student Mobility Program. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara ASEAN Student Mobility Program dan ASEAN University Exhibition and Forum 2025. Farah Sutia Adelia, Rifayani Nurul Afra, dan Inzala Astibati Sufah terpilih untuk mengikuti program ini. Ketiganya merupakan mahasiswi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair
yang berhasil lolos seleksi ketat di Airlangga Global Engagement. Para peserta dari Unair ditempatkan di universitas yang berbeda di Malaysia, yakni Universiti Tenaga Nasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan Universiti Malaya. Selama 5 hari di universitas tuan rumah masing-masing, mereka mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari akademik, budaya, hingga kompetisi dengan mahasiswa dari seluruh ASEAN. Prestasi ke-6, kisah Norris, awardee LPDP yang meretas jalan UMKM dengan desain grafis. Banyak anggapan LPDP sekedar bantuan finansial untuk pendidikan tinggi. Namun bagi Norris, awardee LPDP dari Fakultas Ilmu Budaya Unair, beasiswa ini lebih dari itu. Ia beranggapan LPDP sebagai wadah bagi mereka yang memiliki visi linier dan komitmen untuk berkontribusi bagi negeri. Norris sudah lama menekuni dunia desain grafis, bahkan sejak masih di pesantren. Ia melihat potensinya bukan hanya sebagai keterampilan, tetapi sebagai media komunikasi yang bisa berdampak luas. Berangkat dari pengalamannya menjalankan UMKM madu dan produk herbal, Norris mulai berpikir bagaimana desain dan media bisa menjadi jembatan bagi UMKM untuk berkembang lebih modern dan kompetitif. Oke Sobat Hebat, demikian kumpulan beberapa berita dari Universitas Airlangga dalam sepekan terakhir. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Airlangga di www.unair.ac.id/news. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada sobat hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Airlangga. Saya, Tesalonika Arina Pambudi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Salam Unair hebat!